Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Futuhat Islam di Persia, nasib Yazghar III dan air mata Suraqah bin Malik. Peristiwa pembebasan wilayah Persia oleh pasukan muslimin atau terjadi antara tahun 633 sampai 654 Masehi. Dalam peperangan ini, pasukan Khulafaur Rasyidin melawan tentara Kekaisaran Sasaniyah di Persia. Kekaisaran Sasaniyah akhirnya jatuh, menandakan berakhirnya kekuasaannya di Persia, yang kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Melemahnya Persia. Sejak sebelum pasukan Islam melancarkan serangan, Kekaisaran Sasaniyah telah didera masalah internal akibat perebutan kekuasaan. Posisi Sasaniyah pun terpuruk karena serangan dari Kekaisaran Bizantium pimpinan Heraklus yang berhasil menguasai sebagian wilayahnya. Selain itu, menurunnya ekonomi di wilayah Sasaniyah juga menjadi faktor melemahnya kekuasaan kekaisaran. Masyarakat Sasaniyah saat itu hanya berharap dilakukan perbaikan ekonomi oleh siapapun yang menjadi pemimpin mereka. Namun, keterpurukan Sasaniyah justru semakin parah saat pemerintahan Raja Yazghar III yang diduga hanya memikirkan keselamatannya, keluarganya dan hartanya. Alhasil, para perwira militer Sasaniyah memilih berpaling dari Raja Yazghar III. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pasukan Islam untuk terus mendesak Kekaisaran Sasaniyah. Penaklukan pertama takluknya Sasaniyah oleh Islam bermula pada 633 saat Panglima Perang Islam Al-Musanna bin Harisah melakukan upaya pembebasan wilayah Persia. Setelah berakhirnya Perang Riddah 632, Al-Musanna bin Harisah memulai operasi pembebasan wilayah Persia. Pada serangan pertama ini, pasukan Muslim berhasil menguasai sebagian wilayah Persia. Sekembalinya ke Madinah, Al-Musanna bin Harisah memberitahukan keberhasilannya kepada Khalifah Abu Bakar. Sejak saat itu, Khalifah Abu Bakar mulai memikirkan untuk ekspansi wilayah Khulafaur Rasyidin dengan menunjuk Al-Musanna bin Harisah sebagai panglima militer Islam. Adapun futuhat Islam dimulai pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan baru berakhir pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Penaklukan kedua, selain Al-Musanna bin Harisah, Khalid bin Walid juga menjadi salah satu panglima Islam yang memimpin futuhat Islam ke Persia. Khalid bin Walid memfokuskan ekspansi pembebasan Islam ke Persia setelah berhasil membebaskan Suriah dari kekuasaan Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium. Di lain pihak, pasukan Islam berhasil menguasai Persia di sebelah barat setelah pertempuran Al-Qadisiyah di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jatuhnya Persia ke tangan Islam. Akibat konflik militer yang terus-menerus terjadi di wilayah Persia, pada tahun 642, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan pasukan muslimin secara total untuk melakukan perang skala penuh. Perang pamungkas antara kaum muslimin dengan tentara Persia pun pecah. Di pihak Persia dipimpin oleh Rusman Farrokhat. Oleh karena situasi di Kekaisaran Sasaniyah sedang bergejolak, penaklukan yang dilakukan oleh pasukan muslim pun menjadi semakin mudah. Pemimpin pasukan muslim Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil pun memanfaatkan konflik di Kekaisaran untuk terus menekan Persia. Pasukan muslimin berhasil mengalahkan militer Persia yang dipimpin Kaisar Yazghar III. Kemenangan muslimin dalam perang Nahhavan pada 642 sangat berdampak bagi Imperium Persia. Kerajaan itu tidak lagi berdaya menghadapi serangan-serangan dari luar. Apalagi para pemimpinnya terlalu sibuk bertikai satu sama lain. Keruntuhan negeri yang pernah menjadi adidaya berbilang abad lamanya tinggal menunggu waktu saja. Khalifah Umar bin Khattab merasa yakin inilah saat yang tepat bagi kaum muslimin untuk menaklukkan Persia. Kala itu, dataran tinggi Iran terbagi ke dalam 3 wilayah besar, yakni Azerbaijan di utara,
Isfahan di tengah dan Fars di selatan. Sang Amirul Mukminin memutuskan target pertamanya adalah Isfahan. Dengan menguasai pusat kerajaan Persia, syiar Islam diharapkan akan semakin mudah tersebar ke seluruh negeri tersebut. Kaisar Jadgad III mendirikan benteng pertahanan di Merv, Khurasan, kini sekitar kota Meri, Turkmenistan. Raja Persia itu tidak sanggup menyaingi kekuatan militer Islam. Penyebab utamanya bukanlah kurangnya amunisi atau sedikitnya jumlah tentara, melainkan tiadanya persatuan yang kokoh. Pasukan yang ada cenderung terpecah belah. Kebanyakan jenderal Persia seperti memiliki agenda masing-masing. Kepatuhan terhadap raja selaku panglima tertinggi nyaris tidak tersisa. Umar mengangkat Khalid bin Walid sebagai pemimpin misi penaklukan Persia. Sebelumnya, sosok berjulukan pedang Allah yang terhunus itu sukses memimpin berbagai ekspedisi, termasuk pembebasan Syam, Suriah dari tangan Romawi Timur, Bizantium. Kabar pengangkatan Khalid semakin mencemaskan Yezgard. Namun, jenderal muslim yang masyhur karena tidak pernah sekalipun kalah dalam 100 pertempuran itu lebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Ibnu Walid wafat dengan tenang pada 642 di Homs, Suriah. Sumber lain mengatakan Madinah. Abdullah bin Utsman kemudian diangkat sebagai komandan pasukan muslim yang hendak menyerang Isfahan. Sementara itu, Nuaim, saudara Nuaim bin Muqarrin, memimpin pasukan untuk merebut kembali Hamadan, lalu ke Rai. Setelah berhasil menguasai Rai, Nuaim bergerak ke utara menuju daerah pesisir selatan Laut Kaspia. Dari Bahrain, Al-A'la bin Al-Hadrami melancarkan serangan untuk menduduki Fars. Misi yang disusun Al-A'la tanpa sepengetahuan Khalifah Umar itu berakhir kegagalan. Amirul Mukminin kemudian menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menggantikan Al-A'la. Umar juga mengutus Utbah bin Ghazwan dan pasukannya untuk membantu bala tentara yang terlanjur diterjunkan Al-A'la dan masih bertahan di sekitar pantai Fars. Maka secara garis besar Persia benar-benar terkepung dari 3 penjuru sekaligus, utara, tengah, dan selatan. Pada 651, Umar mengizinkan pasukan muslimin untuk memulai misi merebut Khurasan, benteng terakhir Raja Yezgard. Pasukan Islam itu dipimpin Ahnaf bin Qais. Secara garis besar, Persia benar-benar terkepung dari 3 penjuru sekaligus, utara, tengah, dan selatan. Selain Merv, kota-kota penting di provinsi tersebut adalah Herat, Nishapur, dan Balkh. Ahnaf dan pasukannya memasuki Herat dari Tabasin. Kota tersebut berhasil dikuasainya tanpa perlawanan yang berarti. Target selanjutnya adalah Nishapur, yang juga dapat direbutnya dari tangan Persia. Pasukan muslimin semakin mendekati Merv. Yezgard berencana melarikan diri ke Merv Zruz, sebuah kota di dekatnya. Ahnaf tentunya tidak akan membiarkan Raja Persia itu kabur. Cepat-cepat ia bertolak ke Balkh. Beberapa waktu kemudian, pasukan muslimin tiba di Merv Ruz dan menunggu bala bantuan dari Kufah. Setelah itu, bala tentara Islam berangkat lagi. Kali ini tujuannya adalah Balkh untuk mengepung kekuatan terakhir sang kaisar Persia di kota dekat perbatasan Persia Takharistan itu. Strategi Umar bin Khattab. Status Yezgard masih sebagai Raja Persia, tetapi negeri seluas itu kini terasa sempit baginya. Mau kemana ia sekarang? Bila tetap bertahan di Balkh, bala tentaranya tak akan sanggup menghadapi pasukan muslimin. Satu-satunya jalan yang mungkin ialah kabur ke luar negeri bersama dengan seluruh keluarga, pasukan, dan harta kekayaannya yang amat banyak itu. Yezgard meminta bantuan Raja Khokan, Turki, suku bangsa penghuni Asia Tengah yang menguasai negeri Samarkand. Khokan Turki setuju untuk membantu Yezgard setelah melihat begitu banyak harta yang dibawanya. Mengetahui persekutuan antara Persia dan Turki, Ahnaf bersurat kepada Umar.
Setelah mencerna laporan situasi lapangan, sang khalifah lantas memerintahkan Ahnaf untuk bertahan di Merv dan jangan menyeberangi sungai Amu Darya sekalipun untuk mengejar musuh. Tetaplah di posisi kalian sekarang, jangan seberangi sungai. Jadikanlah pegunungan tetap di belakang kalian dan sungai di hadapan sebagai parit pemisah antara kalian dan musuh. Begitu pesan Umar. Aliansi Kokhon, Turki dan Yozgat berhadapan dengan pasukan muslimin. Namun antara kedua belah pihak tidak ada yang berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Masing-masing hanya memantau dari jauh. Ahnaf sempat mengirimkan seorang untuk menghadap pemimpin Turki. Dalam suratnya, komandan muslim itu menegaskan pasukannya akan terus berada di seberang sungai, tidak akan melintasi Amu Darya. Khokon Turki menerjunkan sejumlah mata-mata untuk menyusup hingga ke sisi lain sungai. 3 orang mata-mata itu kemudian tertangkap. Para pengintai tersebut berusaha menyerang Ahnaf sehingga dibunuh. Khokon Turki menyaksikan dari kemahnya sendiri. Tampak olehnya pasukan muslimin ternyata tidak bergerak, tetap bertahan di seberang Amu Darya meskipun terjadi insiden tersebut. Yakinlah ia akan kebenaran surat dari Ahnaf. Tidak ada gunanya kita berada di sini dan memerangi mereka. Mari kita kembali pulang. Biarlah Persia menghadapi masalahnya sendiri, kata sang Khokon kepada pasukannya sendiri. Mendengar itu, Yozgat terkejut sekaligus bingung, sebab sekutunya itu kini meninggalkannya. Dalam kondisi kalut, Kaisar Persia itu memutuskan untuk mengikuti Khokon ke ibu kota Turki di daerah Mongolia. Keputusan itu sontak diprotes sebagian besar prajurit dan komandan Persia. Mereka keberatan bila harta kekayaan Persia yang begitu banyaknya dibawa lari dari negeri sendiri ke negeri asing. "Apa yang Anda lakukan?" tanya seorang jenderal Persia. "Saya akan menyusul Khokon ke timur," jawab Yozgat. "Tunggu dulu. Mengapa kita harus meninggalkan negeri dan bangsa kita sendiri? Lebih baik kembali ke negeri sendiri dan berdamai dengan orang Arab, muslimin. Kita lebih menyukai musuh yang mau mengurus kita di negeri kita sendiri daripada musuh yang mengurus kita di luar negeri kita," kata jenderal tersebut dengan nada tinggi. Namun Yozgat bergeming. Perpecahan pun menjadi konflik terbuka. Pasukan Persia yang menolak keputusan sang kaisar berhasil unggul. Sang raja dan segelintir pengikutnya yang tersisa terpaksa kabur keluar kota. Bahkan mereka sampai ke Fergana, ibu kota Turki, di Samarkand. Futuhat Islam di Persia berakhir pada 654 Masehi saat Raja Yozgat berhasil kabur ke wilayah Mongolia bersama dengan keluarganya. Setelah kekaisaran Sasaniyah jatuh, para pemimpin militer Persia menyerah kepada pasukan kaum muslimin. Dengan begitu, kekuasaan kekaisaran Sasaniyah di Persia resmi berakhir dan digantikan oleh umat muslim di bawah pimpinan Khulafaur Rasyidin. Nasib Kaisar Yozgat III. Orang-orang Persia yang memberontak kepada Yozgat lantas bertolak ke barat. Sesampainya di Khurasan, mereka meminta perdamaian dengan muslimin serta menyerahkan seluruh harta kekayaan raja Persia yang dibawanya kepada Ahnaf. Sang komandan muslim menerimanya dengan baik serta menjamin keselamatan jiwa mereka. Maka berbondong-bondong orang-orang itu kembali ke rumahnya masing-masing dengan perasaan puas. Ahnaf menulis laporan kepada Amirul Mukminin di Madinah. Tidak hanya mengabarkan kemenangan muslimin, tetapi juga mengirimkan 1/5 dari total harta rampasan perang yang diperolehnya. Setelah membaca laporan tersebut, Umar berpidato di hadapan khalayak. Allah telah menghancurkan raja Majusi itu dan mencerai-beraikan mereka sekarang. Tak ada sejengkal tanah pun milik mereka yang akan membahayakan muslimin. Meskipun berhasil lolos dari kepungan pasukan Islam, nasib Yozgat toh tetap berakhir nahas. Ia memang mendapatkan suaka politik dari Khokon Turki, tetapi raja Majusi ini hidup terlunta-lunta di negeri orang.
Kondisinya amat jauh berbeda dengan masa lalu ketika dirinya bergelimang harta dan kekuasaan. Kepala Yasgard lalu dibawanya ke Merv sebagai barang bukti untuk mengambil hadiah. Yasgard terus bertahan hidup hingga tampuk kekhalifahan beralih dari Umar ke Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman, pemberontakan sempat terjadi di Khurasan. Yasgard sangat gembira mendengar kabar itu. Dirinya bersiap untuk pergi ke sana. Namun, kerusuhan tersebut dapat diatasi dengan cepat oleh pemerintahan Islam. Lama-kelamaan, para pendukung Yasgard tidak lagi mempercayainya, apalagi menghormatinya. Lelaki itu sekarang tak ubahnya seseorang yang bangkrut, dilucuti dari semua kekuasaan dan kekayaan. Para simpatisan satu persatu meninggalkannya seorang diri. Kini, kemana lagi dia akan berlindung? Bumi terasa sempit baginya. Sementara itu, pihak muslimin sudah menyebarkan mata-mata dari Persia untuk membawanya ke Madinah sebagai tawanan perang. Mengetahui informasi tersebut, Yasgard panik. Ia bersembunyi di sebuah pabrik penggilingan di tepi sungai. Sepemilik pabrik ternyata mengetahui bahwa yang berlindung di sana adalah seorang buronan yang lama dicari-cari penguasa. Malam harinya, ia pun diam-diam mendekati bangsawan Persia itu dan memancungnya. Kepala Yasgard lalu dibawanya ke kota Merv sebagai barang bukti untuk mengambil hadiah. Nubuwah Rasulullah, Suraqah, dan pakaian Raja Persia. Ada satu fase dalam kehidupan Suraqah bin Malik yang tak mungkin dilupakannya. Dahulu ia masih kafir sehingga berupaya membunuh Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Suraqah berhasil menemukan Nabi SAW yang sedang berdiri seorang diri di padang pasir. Dalam benaknya terbayang 100 unta betina sebagai hadiah dari pemuka Quraisy bagi siapapun yang berhasil menangkap sang pembawa risalah Islam itu, hidup atau mati. Dengan semangat, pemuda dari kampung Madlaji itu memacu kudanya untuk mengejar target buruan. Namun, seperti ada tembok tak kasat mata, seketika kuda Suraqah terkapar. Ia pun terempas ke pasir gurun. Tiba-tiba, ia melihat sosok yang diburunya itu mendekat. Nabi SAW tersenyum kepadanya, lalu mengulurkan tangan membantunya berdiri. Suraqah terkesima, akan tetapi hasratnya untuk mendapatkan hadiah 100 ekor unta tak terbendung. Ia pun kembali berusaha membunuh Nabi SAW. Lagi-lagi kudanya rebah, seperti menabrak dinding yang tak terlihat. Kejadian yang sama terjadi 3 kali berturut-turut sehingga pemuda ini mengurungkan niatnya. "Aku berjanji tak akan mengganggu Tuan lagi," kata Suraqah kepada Nabi SAW. "Tetapi kumohon berjanjilah, bila kelak Tuan dan agama Tuan menang, sudilah kiranya memberikan kepadaku jaminan keselamatan." Nabi SAW lalu meminta Abu Bakar untuk menuliskan jaminan tersebut di atas sekerat tulang untuk Suraqah. "Wahai Suraqah, bagaimana pendapatmu bila kelak engkau mengenakan pakaian kebesaran Raja Persia?" tanya Nabi SAW saat memberikan tulang tersebut. Yang ditanya terperangah. Persia adalah sebuah kerajaan besar. Bagaimana mungkin dirinya yang hanya seorang pemuda dusun bisa memakai baju Raja Persia? Suraqah hanya tersenyum lalu pamit kepada Nabi SAW untuk kembali ke Mekah. Bertahun-tahun kemudian Rasulullah SAW berhasil membebaskan Mekah. Beberapa bulan berselang beliau wafat. Adapun Suraqah diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga turut berperan dalam misi pembebasan Persia. Dalam perang Qadisiyah sekira 6 tahun sebelum perang Nahafan, muslimin berhasil mengalahkan pasukan Persia. Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas membawa banyak harta rampasan perang ke Madinah di hadapan khalayak. Khalifah Umar bin Khattab secara tak terduga memanggil Suraqah. Amirul Mukminin menyuruhnya untuk memakai seluruh busana Raja Persia, lengkap dengan gelang, jubah, dan mahkotanya.
Setelah itu, Suraqah dipandanginya dari kaki hingga ujung rambut dan berkata, "Masya Allah, betapa gagahnya seorang anak desa Madlaji memakai ini." Mendengar itu, air mata Suraqah pun pecah, sebab dirinya teringat lagi akan perkataan Rasulullah SAW dahulu. "Demi Allah, kekasihku Nabi SAW tidak pernah berbohong. Kekasihku tidak pernah berbohong," serunya sambil menangis tersedu-sedu.